Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan serta makin dilimpahkan rezekinya. Tidak lupa kita sama-sama berdoa semoga kita semua dilindungi dengan Allah SWT dimanapun kita berada. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi kita di MXGP Samota untuk Indonesia di Pulau Sumbawa ini, dan persiapan sudah terlihat semakin matang untuk gelaran balap motor cross dari Motor Racing MXGP dan official pembalap-pembalap dunia yang sudah disambut kedatangannya, termasuk juga sejumlah logistik yang sudah berdatangan dari beberapa hari terakhir ini, dan kesiapan semakin menunjukkan optimisme NTB bisa menggelar MXGP untuk Indonesia. Nah, jadi kita sebagai selaku tuan rumah ya, tentunya NTB harus benar-benar bisa menciptakan kesan yang baik bagi tamu, dan minggu-minggu ini memang terlihat akan sibuk, jadi kita harus menunjukkan hospitality karena ini pertama, jadi kita ingin kesan pertama begitu menggoda sehingga event MXGP mudah-mudahan bisa mendunia dan menjadi atensi komunitas-komunitas pecinta crosser bukan hanya nasional tetapi internasional. Dan sebuah persiapan yang sudah berjalan dengan lancar, tim Inpron pun menikmati bagaimana kesiapan NTB untuk menjalankan atau menggelar event balapan ini. Ya, informasi yang lain kita dapat yaitu semua pembalap ya atau 19 tamu dari berbagai negara sudah terlihat merasa senang dan tidak sabaran lagi untuk mencoba trek di MXGP Samota ini. Dan persiapan sejumlah logistik yang berdatangan ya melalui Pelabuhan Badas tidak jauh dari sirkuit MXGP Samota ini. Berbagai atribut ajang balap motor cross dunia juga sudah tiba seperti sirkuit Rocket Motor Samota, kita sebut nama gelaran balapan Nut Samota ini. Ya, sudah kita melintas di atas udara sini ya, melihat keseluruhan bagaimana layout dari sirkuit, dan sekarang saya mengajak kalian untuk melihat bagaimana kontur dari trek yang membentang di sirkuit Samota MXGP ini. Ya, sudah kita melewati tikungan yang pertama dari garis start barusan, langsung berbelok ke arah kanan. Sudah terlihat jelas seperti trek yang menurun serta beberapa titik jumping. Kemudian di sini tikungan kedua mulai menanjak dan titik jumping juga sangat terlihat jelas. Dan inilah tikungan yang ketiga, berbelok ke kiri teman-teman. Dari ketinggian kita ambil visual supaya terlihat jelas, dan ada semacam table jumping yang terlihat dengan lumayan tinggi ya, lebih dari 2 meter. Ini menjadi kesannya sirkuit yang sangat menantang. Kemudian tikungan yang keempat berbelok kiri kembali, makin menurun atau berupa turunan. Lalu tikungan yang kelima berbelok kiri dan mulai menanjak. Ya, kita berputar ke kiri seperti ini, seperti chicken turn ya kalau di MXGP, di MotoGP ya. Dan ini tikungan yang ke-6 berbelok ke kanan lagi untuk berupa turunan. Ya, terlihat titik jumping yang begitu tinggi sebelum tikungan yang ke-7 di sebelah kanan pohon yang terlihat ini. Ya, sedikit tajam dan mulai menanjak dengan jumping yang tidak begitu tinggi, tapi disambut dengan tikungan yang ke-8 ke kanan dengan titik jumpingnya.
inilah tikungan yang ke-9, langsung table jump di sini buat para crosser yang menjadi sebuah tantangan berat. Dan tikungan yang ke-10 berbelok ke kanan kembali. Ini mirip sekali dengan tikungan yang ke-16 di sirkuit MotoGP Mandalika, teman-teman. Cuman bedanya dari kontur atau track sendiri. Lalu tikungan yang ke-11 di sini langsung berbelok kiri dengan table jumping juga di sini. Ya, mulai menanjak ke atas menuju tikungan yang ke-12 ke arah kanan dan begitu tajam di sini. Dan inilah tikungan yang ke-13, tikungan yang paling terendah lokasinya ya kalau kita lihat dari berupa turunan, dan langsung berbelok kiri menuju yang ke-14 dengan kontur menanjak dan beberapa titik jumping, sekitar 5 titik jumping di sini seperti continue untuk beraksi ya. Pembalap pastinya tidak akan bisa duduk di sini ya. Dan tikungan yang ke-14 kembali menurun menuju tikungan yang ke-15 dan berbelok kanan menanjak langsung. Ya, sebelum tikungan yang ke-17 sudah terlihat dengan lokasi jumping yang lebih tinggi, dan di depan sana lah tikungan yang ke-17. Jadi sedikit ekstrim sekali di sini karena ada titik jumping dan ada turning yang ke tikungan yang ke-18 dengan jarak yang sangat singkat, harus mengambil keputusan ke tikungan yang ke-19 dan kembali lagi masuk menuju tikungan yang ke-20 di depan sini di bawah logo dari Alpinestar. Dan itulah satu lap putaran dari trek MXGP Samota Indonesia. Nah, jadi untuk sirkuit MXGP Samota ini teman-teman akan ada sudah terlihat ada 2 buah pedok berukuran besar yang disiapkan menjadi tempat para tim pembalap menyiapkan logistiknya. Nah, jadi kita semua alhamdulillah ya, kita akan senang sekali, atau para penggemar motocross dan olahraga bermotor di Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia motocross yang paling bergengsi dan menyaksikan langsung laga kompetisi tertinggi motocross dunia ini. Nah, sekilas kalau kita perhatikan tentang sirkuit Samota ini ya, benar-benar ya seperti sirkuit yang paling menantang dan bisa dibilang terindah dalam sejarah MXGP karena telah selesai atau siap dan segera berfungsi dan secara resmi seperti diresmikan kemarin di hari Senin 20 Juni 2022. Dan beberapa fasilitas yang lain seperti medical center dengan fasilitas sesuai ketentuan internasional juga sudah disiapkan di dalam sirkuit secara lengkap dengan fasilitas penunjang, evakuasi, dan tim medis yang bertugas penuh mengantisipasi kebutuhan medis pembalap dan para penonton. Ya, di sisi luar dari trek sendiri sudah kita pantau bersama-sama untuk area entertainment atau panggung hiburan, kemudian beberapa titik-titik corner merchandise, dan seperti itulah update yang bisa kita dapatkan.